Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 18 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Hari ini, kami akan mempresentasikan tugas pembelajaran agenda 2 tentang tokoh panutan berakhlak dengan tutor Ibu Tina Purnawati Eskom MAP. Tokoh panutan berakhlak yang kami pilih adalah Bapak H. Sahbirin Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kami. Pertama, ada Ahmad Wahyudi AMD AK dari RSJ Sambang Lihum. Kedua, Ahmad Adi Munziri AMD dari Badan Kepegawaian Daerah. Ketiga, Ahmad Jeki Yamani AMK dari RSDRH Moh Ansori Soleh. Keempat, Anis Winda Wintari AMD dari Dinas Perindustrian. Kelima, Anissa Putri Zahara AMD Lok dari Dinas Sosial. Biografi. Nama Dr. Haji Sabirin Nur SOS MH adalah Gubernur Kalimantan Selatan 2 periode, yakni 2016 sampai 2021 dan 2021 sampai 2024. Tanggal lahir 12 November 1967. Sekarang beliau berumur 54 tahun. Riwayat pendidikan di MI TPI Budi Mulya Sungai Jingah Banjarmasin, SMP Negeri 10 Banjarmasin, SMA Negeri 5 Banjarmasin, S1 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, S2 Universitas Putra Bangsa Surabaya, S3 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Riwayat jabatan: Lurah Kelayan Luar, Lurah Pengurus Baru, Sekretaris Camat Banjarmasin Barat, Direktur Utama PT John Lynn Sesangga Banua, Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2016 sampai 2021, Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 sampai 2024. Riwayat organisasi: Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalsel tahun 2017 sampai 2022. Berorientasi pelayanan. Contohnya penandatanganan kerjasama percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau merupakan sosok yang sangat tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada para masyarakat. Beliau selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti meningkatkan pelayanan kepada publik di lingkungan Pemprov Kalsel. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur menyaksikan penandatanganan kerjasama perwakilan Ombudsman RI dan 21 pimpinan SKPD Pemprov Kalsel. Acara yang juga disaksikan Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar ini berlangsung di kantor Setda Prop di Banjarbaru. Isinya mengenai kesepakatan tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel. Beliau menekankan bahwa kita harus menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan cerminan profesionalisme. Beliau meminta seluruh ASN melaksanakan pelayanan prima sesuai tupoksi di SKPD masing-masing. Beliau mengajak pimpinan SKPD untuk semakin menguatkan komitmen dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat lewat penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Melakukan perbaikan akuntabilitas kerja pada kegiatan evaluasi dengan adanya aplikasi e-Dialog. Di bawah kepemimpinan Haji Sahbirin Nur, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perbaikan akuntabilitas kerja pada kegiatan evaluasi reformasi birokrasi. Perbaikan yang telah dilakukan yaitu memastikan seluruh strategis perangkat daerah menggambarkan kinerja atau outcome yang saling berkaitan. Kemudian pada awal tahun 2022, BKD telah mengembangkan aplikasi e-Dialog yang diterapkan di seluruh perangkat daerah untuk mengakomodir pengukuran kinerja secara berjenjang. Paman Birin mempunyai beberapa strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Kalsel, yaitu dengan meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, serta dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Lebih lanjut, Gubernur menjabarkan penanggulangan dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, menerima penghargaan dari menteri dan berbagai instansi. Haji Sahbirin Nur merupakan salah satu tokoh yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas, juga pemikiran yang detail dan beliau terapkan dalam kepemimpinan beliau.
Buktinya bertepatan dengan hari jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur menerima penghargaan dari Menteri Pertanian. Penghargaan itu sebelumnya diterima Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada kegiatan tasyakuran dan penyerahan penghargaan pertanian tahun 2022. Kemudian beliau juga menerima penghargaan dalam upaya pembebasan penyakit mulut dan kuku di Kalimantan Selatan. Penghargaan diserahkan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 kategori sekaligus, yaitu penghargaan atas keberhasilan sebagai provinsi menuju 0 kasus penyakit mulut dan kuku dan kategori pemerintah provinsi dengan capaian vaksinasi PMK terbaik. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Keberagaman suku bangsa maupun agama merupakan modal utama. Haji Sahbiri Nur dalam acara Sarasehan dan Dialog Umat Beragama dengan tema Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat. Menurut Paman Birin, kendati bangsa Indonesia lahir dengan begitu banyak keberagaman, namun senantiasa dapat hidup berdampingan dengan aman dan tentram. Bahkan, keberagaman itu yang menjadi modal untuk menopang pembangunan nasional. Menurut beliau, perbedaan bukanlah suatu persoalan, akan tetapi adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan akan menjadi indah bila perbedaan tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberagaman suku bangsa maupun agama merupakan modal utama yang dapat menopang pembangunan nasional bagi penguatan ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, beliau mengatakan untuk mengelola keberagaman ini dibutuhkan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan menghindarkan serta menjaga dari gesekan-gesekan yang mungkin muncul yang merupakan perbuatan dari beberapa kelompok yang ingin memecah belah persatuan yang selama ini tercipta. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan. Contoh perilaku loyal Haji Sahbiri Nur yaitu beliau dalam mengayomi dan mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan mendapat apresiasi berbagai komponen masyarakat. Orang nomor 1 di Banua ini memang sudah tidak diragukan lagi loyalitasnya, serta tidak pernah memandang pangkat, golongan, suku, agama, dan ras manusia. Beliau merupakan sosok gubernur yang mengayomi, memberikan motivasi, dan memperhatikan setiap kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti apa yang selama ini dilakukan. Perhatian Gubernur Kalimantan Selatan terhadap aktivitas organisasi masyarakat dan kepemudaan merupakan wujud dari implementasi sinerginya pemerintah daerah dan semua organisasi sosial di masyarakat. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Terus berupaya meningkatkan layanan publik yang semakin baik. Haji Sahbiri Nur juga adaptif terhadap perubahan zaman, salah satunya yaitu dengan meresmikan Mall Pelayanan Publik yang ketiga di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Mall Pelayanan Publik telah ada di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, serta sekarang ada di Kabupaten HSS. Paman Birin mengatakan, dalam RPJMD tahun 2016 sampai 2021 dan RPJMD tahun 2021 sampai 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan pelayanan sebagai salah satu misi pembangunan. Karena bagaimanapun, sektor pelayanan inilah yang menjadi roh penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan layanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, tepat, aman, dan transparan, serta akuntabel. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Kolaborasi antar elemen dalam membangun daerah. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur atau Paman Birin dinilai pemerintah pusat berhasil membangun kolaborasi antar elemen dalam membangun daerah. Moto pembangunan yakni semangat berjuang gelorkan rakyat, bergerak menjadi spirit daerah berpenduduk 4,2 juta jiwa itu dalam memajukan daerah. Apresiasi pemerintah tersebut diwujudkan dengan pemberian penghargaan di sektor pembangunan strategis, terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia.
Selain itu, Pemprov Kalsel berhasil meraih anugerah terbaik 3 nasional di bidang implementasi penerapan manajemen kinerja administrasi kepegawaian. Dituturkan Paman, penghargaan nasional yang diraih merupakan hasil dari kolaborasi atau sinergi antar segenap komponen dan stakeholder. Paling penting lagi adalah wujud nyata keberhasilan SKPD dalam mengimplementasikan setiap regulasi, dan ini semua juga berkat kolaborasi dan dukungan anggota legislatif yang turut mendorong bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.